wabarakatuh, sahabat sekalian. Setelah kita selesai merekap jawaban siswa ke dalam satu spreadsheet dan mengubah skor menjadi nilai, selanjutnya kita bisa merekap nilai siswa ke daftar nilai sesuai dengan kelas masing-masing secara otomatis dan mengirimkan link daftar nilai ke guru mata pelajaran sehingga bisa diterima begitu mata pelajaran selesai diujikan. Bahkan, guru mata pelajaran bisa memantau nilai masuk satu persatu begitu siswa selesai mengerjakan soal. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, sahabat sekalian, kita siapkan dulu format daftar nilai dalam bentuk Excel untuk merekap nilai siswa ke masing-masing kelasnya. Contoh daftar nilai yaitu seperti ini, sahabat sekalian. Kita siapkan dalam bentuk Excel per kelas, misalnya kelas 10, kelas 11, dan seterusnya. Ini formatnya seperti ini, sahabat sekalian. Kita buka dulu. Ini adalah formatnya per masing-masing kelas. Jadi kita siapkan data mata pelajaran. Ini nanti formatnya bisa diunduh di deskripsi video ini. Kemudian mata pelajaran, nanti di sini tempat kita memilih, misalnya PJOK. Kemudian ini adalah tempat merekap nilai per masing-masing kelas untuk satu mata pelajaran. Ini sudah kita kondisikan, semua mapelnya sama ke sini. Tinggal kelasnya seperti ini. Nanti satu mata pelajaran masuk ke dalam format ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jika ini sudah siap, kita tinggal upload daftar nilai ini ke folder mata pelajaran. Ini bisa kita lakukan sebelum pelaksanaan ujian atau ketika atau setelahnya. Contoh yang ini kita melakukan perekapan setelah pelaksanaan ujian. Kita rekap PJOK, kita klik. Kemudian kita upload yang tadi, kita klik kanan di sini ya. Nanti untuk semua mata pelajaran prosesnya sama. Kita upload filenya, file yang tadi. Kita cari di mana kita simpan. Di sini misalnya saya simpan di sini, kita pilih. Kalau kelas 10 tentu kelas 10. Kita tunggu sampai terupload. Setelah seperti ini, lalu kita buka ya. Kita buka sambil kita tunggu. Nah, kemudian yang ini, sahabat sekalian, ini kita abaikan saja jika sudah kita isi. Nanti teman-teman, sahabat sekalian, sesuaikan ini formatnya setelah diunduh. Silahkan datanya disesuaikan dengan data di sekolah sahabat sekalian. Lalu di sini kita ubah pelajaran yang kita rekap. Misalnya ini kita PJOK, Pendidikan Jasmani. Lalu setelah itu, ini kita sembunyikan filenya yang dua ini. Kita sembunyikan. Kita sembunyikan sheet-nya. Sehingga tidak terlalu banyak sheet yang kelihatan. Nanti guru mata pelajaran hanya melihat daftar nilai masing-masing kelas tanpa harus melihat dua data yang tadi. Kemudian, setelah proses yang ini, setelah kita ganti atau pilih mata pelajaran, lalu kita beralih ke rekap kelas. Rekap jawaban siswa yang sudah kita ubah skor menjadi nilai. Yang ini tadi yang kita mau rekap PJOK, pastikan dulu sebelum kita memasukkan rumus, karena proses selanjutnya nanti di sini adalah memasukkan rumus, maka di sini yang menjadi sumber acuan ini, spreadsheet ini kita harus bagikan. Jangan sampai tidak dibagikan. Kalau kita tidak bagikan, maka nanti tidak akan pernah bisa masuk nilai yang dari sini ke sini. Ini kita harus bagikan dulu. Kita klik sini, bagikan. Kemudian di sini kita ubah aksesnya, siapa saja yang memiliki link.
Oke, sebagai pelihat. Kita setting sebagai pelihat. Kemudian selesai ya, selesai. Sudah. Lalu di sini kita masukkan rumus VLOOKUP invert rank yang ini. Sahabat sekalian, sudah kita siapkan, nanti bisa di-download di deskripsi video ini. Ini penjelasannya nanti bisa kita bahas belakangan. Yang penting ini adalah rumusnya, tinggal di copy saja. Jika proses semua yang sudah dilakukan seperti video-video di penjelasan video-video sebelumnya, maka rumus ini akan sesuai. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kita paste di siswa yang paling atas di sheet yang pertama, kelas yang pertama. Kita klik sini, lalu kita paste. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang ini, yang di sini, yang titik-titik ini antara petik 2 sampai dengan ini, sebelum petik ini, kita masukkan alamat sheet yang ini, alamat spreadsheet yang ini. Yang ini kita masukkan ke sana, kita copy semuanya. Kita copy semuanya, kita Ctrl C, atau kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Di sini sahabat sekalian, bisa lewat sini ya. Kita sampai sini, sampai sebelum petik ya. Kita hapus titik-titik itu, lalu kita Ctrl V, atau kita paste. Kita paste, lalu yang lainnya yang perlu kita ubah adalah jangan lupa mengubah nama mata pelajaran yang sudah kita singkat. Itu sebabnya di awal ketika kita merekap ke dalam satu spreadsheet, nama sheet-nya harus kita ubah persingkat supaya nanti di sini kita mudah untuk memasukkan. Misalnya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kita singkat menjadi PJOK. Pastikan singkatan di sini dan di sini sama, begitu juga untuk mata pelajaran yang lain nantinya. Ini sudah kita pastikan. Oke. Ini sudah semua ya. Sudah semua. Lalu kita enter. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Oke. Mungkin masih terjadi kesalahan di C. Oke, mohon maaf. Ini ada kesalahan. Jadi yang menjadi sel acuan atau sel pencarian itu adalah NIS. NIS ini berada di D16. Maka sel acuan untuk pencariannya adalah sel D16. Maka di sini kita ganti dengan D16. D16. Kita enter. Maka nilai yang tadi yang ada di sini itu akan berpindah ke sini secara otomatis. Kita misalnya kalau ingin ke bawah ini otomatis, maka kita tinggal ini saja ya. Kita tinggal klik ini, maka otomatis muncul sesuai dengan nilai yang ada di sini. Jika kita mau copy satu-satu, maka kita klik ini, maka hanya satu saja yang terlihat. Kemudian kalau kita mau tengahkan dulu, misalnya kita tengahkan. Lalu kalau kita mau copy ke bawah, ada dua cara, sahabat sekalian. Di sini, di pojok ini, di titik ini, kita klik dan tahan, klik kiri dan tahan, lalu kita tarik ke bawah, kita drag sampai dengan yang terakhir. Maka dia akan seperti ini. Tetapi, kalau ini akan mengubah formatnya. Kita Ctrl Z dulu, kita Ctrl Z. Lalu cara yang lain bisa kita Ctrl C. Bisa kita Ctrl C di sini. Lalu di sini kita tekan di baris yang kedua. Kemudian kita Ctrl C. Kita tekan Shift di keyboard. Kemudian kita tekan atau kita klik kiri di mouse. Kita klik. Maka sampai di sini. Lalu kita klik kanan.
klik kanan. Kemudian kita tempel khusus, hanya formula. Maka yang di copy nanti adalah rumusnya saja. Klik formula. Maka rumus yang di sini akan tercopy ke sini tanpa menghilangkan garis-garis ini. Atau ada juga cara yang lain. Yang ketiga, ini kita hilangkan dulu ya. Kemudian kita pakai fill handle. Fill handle itu adalah kita klik 2 kali di sini. Kita klik 2 kali ya, tek-tek gitu, cepat, tek-tek. Nah, maka dia akan secara otomatis mengcopy rumus sampai dengan baris terakhir yang berisi. Itu sahabat sekalian. Bagaimana dengan kelas yang lainnya? Kelas yang lainnya, yang ini semua tinggal kita copy paste yang ini, yang pertama saja. Yang pertama kita taruh di sini, lalu kita paste. Maka nilainya akan muncul. Ke bawah kita fill handle. Oke. Kita Z, kalau dia hilang, maka kita copy. Lalu kita ini di sini, yang baris kedua kita klik, lalu kita klik di sini seperti tadi. Kita klik kanan di mouse, kemudian kita tempel khusus, hanya formula. Begitu juga untuk kelas-kelas yang lain. Jika ini hilang, kita buatkan kotaknya di sini. Kemudian yang lain begitu, sama juga. Kita copy ini, lalu kita ini ya, klik di yang pertama, lalu kita tekan shift. Kita tekan shift di keyboard, lalu kita klik kiri sampai dengan yang terakhir ini. Di yang terakhir ini. Lalu kita klik kanan, tempel khusus, kemudian hanya formula. Begitu untuk kelas-kelas berikutnya, sahabat sekalian. Ini bagi yang ini jika kita merekap ketika nilai sudah masuk, maka akan muncul nilai secara otomatis. Bagaimana kalau kita rekap atau kita siapkan formula ini dari sebelumnya? Bisa saja sahabat sekalian, nanti nilai itu akan masuk otomatis dan kita bisa mengamati pergerakan nilai masuk satu persatu. Seperti ini tampilannya, sahabat sekalian, seperti ini. Ini nilai akan masuk satu-satu. Kita, panitia atau guru mata pelajaran, jika sudah memasukkan rumus ke sini, sebelum pelaksanaan ulangan dilaksanakan, maka kita bisa memantau pergerakan nilai masuk satu persatu seperti ini, sahabat sekalian. Nah, mudah berarti sahabat sekalian ya. Silahkan sahabat sekalian tinggal lakukan seperti di tutorial ini. Jika ada yang belum jelas, sahabat sekalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share sehingga channel ini bisa berkembang ke depannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.